Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitu minkum munkaran falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Shadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu dzalika minas sayyidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring dihormat Punten. Bapak penceramah kita pada malam hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Syarifuddin Juhri SAG, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani Jakarta. Ahlan wa sahlan fi Madinah Cikalong Kulon. Ana yakni surtoh fi Maktab Surtoh Cikalong Kulon. Syah Kiai Ismu yani dan Sukmara awal ana sukul fi Bogor, alhin ana fi Maktab Surtoh Cikalong Kulon. Ahlan wa sahlan fi Madinah Cikalong Kulon. Ngartos teu? Ngerti enggak? Aduh, bahasa Arab atuh saeutik mah. Ya. Satrasna buntar bisik pilih, jangan sampai salah dan terlewat. Selanjutnya abang saya kepala desa Cijagang, leres. Satrasna Ustadz Abbas, pimpinan Pondok Pesantren Lewi Bungur. Alhamdulillah parantos hadir di tengah orang sadayana. Atuh perwakilan yayasan Kang Asep, leres saya Kang Asep. Kemudian Ketua MKC Kang Cepi. Oh siap. Bil khusus kasadayana kepada semuanya yang hadir di ini tempat, karena mungkin ada juga tamu dari luar daerah ya. Tadi saya begitu masuk ketemu dengan sahabat saya, Kiai penceramah Mubalik dari Sukabumi. Kaget juga saya. Disebat nate Kiai Toronton sarang Kiai, aduh anu di TV wanti ayat tadi ka dieu
Kirain teh pada ngisi di dia, kirain mau ngisi di sini, ternyata habis jaroh ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang insya Allah berkah dan mulia pada malam hari ini, kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktu, sebenarnya sambutan sudah. Sambutan sudah. Ceramah alhamdulillah hikmah Maulid Nabi berarti Pak Kapolsek di dia tinggal maca doa makan 1 juta. Beres kan urusan? Baca doa makan, kita langsung makan, ngarokok, ngopi, bubar balik. Beres. Sepatah dua patah katanya. Patah kata. Kalau saya lihat judul di sini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum untuk memperbaiki diri menuju muslim yang berakhlakul karimah. Berarti tulisan yang paling atas bisa saya katakan ibda binafsi. Laras, mulai dari diri sendiri, memperbaiki diri berarti mulai dari diri sendiri. Enggak mungkin kita bisa memperbaiki orang, enggak mungkin kita bisa menyuruh orang untuk sholat berjamaah sementara kita sendiri tidak sholat berjamaah. Tidak mungkin kita menyuruh istri kita untuk sholat tepat waktu. Tidak mungkin kita menyuruh anak kita untuk sholat berjamaah di masjid kalau kita sebagai orang tua tidak sholat pergi ke masjid pada waktunya sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-subuh as-salatu khairun kinten musim tiris kieu ya tiis nya berangkat ke masjid apa ngarengkol? Hah? Atau kalau begitu mah apa kita memperingati Maulid Nabi setiap tahun? Apa kita memperingati Isra Mi'raj setiap tahun? Kalau orang pas habis mauludan, giliran sholat subuh, masih sholat subuh na jam genep isuk. Hayo, kekeh wae, tetap saja yang sholat subuh masih eta keneh. Laras bu, anu dagang punten. Betul? Hayo sok. Supaya membuktikan saya sudah 20 titik selama saya di Cikalong diundang biasa sebagai Kapolsek, biasa sebagai pemberi tausiah. Ternyata begitu sholat subuh tetap jumlahnya masih itu. Bagaimana kita mau memperbaiki diri sementara sholat subuh setelah Maulid Nabi jumlah sopnya tidak bertambah. Ini nasihat buat diri saya. Ya, lanjut. Sakdam ya. Dikit lagi Pak Kiai. Menuju muslim yang berakhlakul karimah berarti kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya macam saya Pak, jujur, ragu. Ya, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah ketika berangkat ke masjid di Madinah Al-Munawwarah, bahwasannya Rasulullah dilempari oleh kotoran onta oleh salah satu Yahudi. Betul nggak? Dilempari setiap pulang, dilempari, berangkat dilempari, tetapi Rasulullah apa sabar? Rasulullah sabar mendoakan supaya mendapat hidayah. Kemudian ketika orang itu sakit, Rasulullah menjenguk orang yang pertama, menjenguk kepada orang yang melempar dengan kotoran onta tersebut. Maaf. Pak RT, mana Pak RT? Pak RT. Pak RT berangkat ke masjid. Mau berangkat ke masjid sholat. Tiba-tiba ada mabet, kutai muning. Ya, kira-kira Pak RT sabar mendoakan apa ngalapor Kapolsek? Apa mau bodoh kaima terus dikadek dikejar eta orang? Ayo. Nya, pasti ngamuk Pak RT.
Diontrok kata jelema anu ngabed ka PRT. Ayo. Tapi Rasulullah subhanallah mulia, Pak. Bahkan begitu orang itu sakit, Rasulullah orang yang pertama tidak ada eueuh tatangana anu ngalangon kata anu sakit. Begitu datang Rasulullah, ya siapa Rasulullah? Bukankah engkau yang selama ini aku lempari? Bukankah engkau yang selama ini aku hina? Tetapi begitu aku sakit, hanya engkau yang pertama menjenguk aku. Akhirnya apa? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah. Labat is, masuk is, laras. Satu kisah orang buta laras dina hiji pengkolan anu ngahina-hina ka Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar datang ke Aisyah. Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum saya ketahui? Kata Aisyah, apa? Setiap Rasulullah berangkat ke masjid memberikan roti kepada orang buta yang ada di perapatan jalan. Betul? Akhirnya apa? Orang buta akhirnya masuk Islam di depan Abu Bakar As-Siddiq. Leres. Itu akhlak Rasulullah. Cenah di dia menuju muslim yang berakhlakul karimah. Leres. Zaman sekarang mari, zaman era digital, zaman medsos. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat suatu berita? Apakah kita tabayun? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapat suatu berita dari orang fasik, maka tabayun. Non Pak? Klarifika tadi ku pakai itu disampaikan. Orang klarifikasi hente nu aya manaon komentar dina YouTube, komentar dina TikTok, komentar dina WA sakahayang urang. Betul enggak? Sakadaek urang, terserah gua, handphone gua, yang beli kota gua, terserah gua mau ngomong apa. Betul enggak? Eta anu kejadian mah mana alak Rasulullah, mana zaman ayeuna mana. Allah berfirman di dalam Al-Quran, masih dina alak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Naon anu kejadian? Apa yang terjadi zaman sekarang? Ada handphone, ada kuota, ti budak letik, ti bika aki-aki bisa main judi slot. Bener? Betul? Betul. Slot judi lain. Boga handphone, boga kuota, aplikasi cekrek slot. Deposit. Laras, berarti semua orang sekarang dari mulai anak SMP sampai dengan kakek-kakek berpotensi untuk bermain judi. Sementara Allah mengatakan min amali syaiton, judi teh pagawean setan, judi itu pekerjaan setan. Kunaon atau make dilakukan. Berarti lamun aya jelema, kalau ada orang yang bermain judi, apa itu 1000 atau 1 miliar, dia itu adalah babaturan temannya setan. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ya, punten ya mah. Ulah depo wae, bisi engke teu dibere. Ulah depo wae, bisi diasupkeun ka WC. Leuheung lamun WC imah, coba WC polsek. WC penjara, berarti di penjara Pak Bu.
Ya, punten Bapak Ibu Sadayana, berani nggak kalau malam ini saya periksa semua HP pengunjung yang ada di sini? Saya periksa apakah ada aplikasi judi apa enggak? Ayo, sok. Ya, kalau ada saya bawa ke polsek judi. Iya, judi. Ya, maaf Pak Bu, korban 2.000 orang di pengadilan Situ Bondo. Ini fakta dan nyata. 2.000 istri menggugat cerai suami gara-gara akibat suami sering main judi online. Bener. 2.000 yang gugat ke pengadilan agama, salah satunya penyebabnya adalah suaminya sok main judi online. Anu kuduna uang dipakai belanja, dicokot ku suamina bagi deposito. Leres. Uang yang tadinya, kendaraan yang tadinya Avanza, begitu main judi jadi berubah jadi NMAX. Nah, beak duitnya, habis uangnya dipakai judi. Maaf, ini rahasia dari Kapolsek. Pak, Bu, ya, judi on itu mesin, sudah disetting. Kalau kita masuk 100.000, dikasih menang dulu 150.000 supaya penasaran. Masuk 10 juta, begitu 10 juta masuk dari nomor yang sama, dari email yang sama, dari orang yang sama, namanya itu, nomor rekening yang sama, ditarik duit 10 juta. Berarti kita habis duit 10 juta 150.000. Ayo. Itu teh mesin sistem. Mana ada orang bandar mau kalah? Nggak ada. Makanya ceritana nggak ada ceritanya orang yang main judi itu kaya. Leres tak? Leres. Jadi jangan menyalahkan siapa, bos judi ini itu dan sebagainya. Sok maaf. Ada bos judi. Tapi lamun eueun masang, kira-kira bos jadi bos moal. Berarti anu ngabeungharkeun bos judi saha? Yang membuat bos judi jadi kaya saha? Siapa? Hayo sok. Sa kecamatan, sa Indonesia aya 10 beribu-ribu kecamatan. Contohnya di Kecamatan Cikalong menyumbang yang main judi ada kira-kira 100 1.000 lah. 1.000 kali se Indonesia 1.000 orang, masing-masing orang ngasih 5.000 sabarata. 5.000 kali 1.000 berarti 50 juta atau 5 juta ya. Kali se Indonesia, Pak. Rek teh beunghar kumaha? Enggak kayak bagaimana? Kalau dikasih duit di transfer. Itu sebenarnya kalau kita sadar, kalau kita berpikir. Kesempatan ini cocok dengan judul ini omongan saya. Mari kita memperbaiki diri. Atuh anu masih ada aplikasi judi online, hapuslah. Yang masih ada aplikasi yang bermacam-macam di handphonenya, hapus saja, ganti dengan Al-Quran digital. One day one ayat, one day one juz. Ada aplikasi kitab kuning, ada aplikasi hadis Bukhari sahih, ada apa semua ada sekarang bisa di dalam handphone kita. Punten pasti. Walaupun sekarang kita Maulid Nabi, saya yakin dan percaya sampai dengan malam ini belum pernah ada yang membaca Al-Quran 1 ayat. Yakin saya meda? Betul nggak? Betul, Pak. Ayo, sok. Kecuali yang sholat pasti baca Al-Quran. Ya nggak? Setelah Al-Fatihah. Oh, jadi panjang ya sambutannya. Punten, maaf. Udah. Udah ya. Bapak Kiai, mohon maaf ini ya. Tadi saya kepada semuanya jemaah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk datang ke ini tempat, yang mana tempat ini adalah merupakan salah satu tempat yang memang menjadi bahasa naon sih?
Ya, enggak ada istilahnya yang bagus lagi. Jadi pohokianya. Mari kita dalam hal ini untuk bersama-sama menjaga ya, sehingga tempat ini menjadi tujuan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah salah satu pahlawan Kabupaten Cian. Mari kita doakan semoga pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, wali-wali Allah sadayana ya, mugi-mugi termasuk karuhun urang sadayana sing dicangkeun di jero kuburna menjadi riyadhah min riyadil jannah ya, di dalam surganya Allah kelak bersama dengan kita yang cinta akan wali-wali Allah, tentunya satu bendera dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semuanya. Bapak Kiai mohon maaf atas kelancangan saya. Ini mah hanya sebatas sepatah dua patah kata. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi ini hidup kita sesuai dengan tema ya, Akhlakul Karimah. Intinya semuanya ada di sholat. Semua itu semuanya ada di sholat. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar titik. Jadi apa kunci namanya? Laras teu? Hatur nuhun ka sadayana, punten ka orang tua abdi, guru-guru sadayananya pribados lancang ieu rada sok menteh tarik nyariosna nya. Da kudu tarik atuh kapasep nya manya pelaya-peleye. Atuh goreng kasebutna mun kieu tegasna, oh cenah kapos teh kok tarik-tarik teuing gitu cenah. Sorona teh nya, wios Pak. Kinten-kinten bade ngapunten. Leres ditampi nya ka guru-guru abdi sadayana nu paling katuhu, paling kencah dayana, paling luluh, paling handap sadayana, pokona mah ka ibu-ibu warung mudah-mudahan warungna sing laris amin nya Bu nya. Mun aya bantusan ti Pak Kades sing seueur nya Bu nya. Mun aya bantu. Kitu wae sakali dihatur nuhun, punten sadayana nya. Atuh urang tutup wae ku pantun nya. Ka Banten hayu ka Banten. Diantosan di parapatan. Hapunten abi hapunten. Bilih aya kalepatan. Saninten buah saninten. Saninten di parapatan. Hapunten abi hapunten, bilih aya kalepatan. Dah ya, keprok atuh keprok. Tah kitu udah marugi keprok banyak. Hatur nuhun kasadayana, ditutup ku akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.